Pemirsa, saat ini kami berada di Kelurahan Kadolomoko dan tampaknya sesaat lagi kita akan ada launching Kampung Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Tentunya kita berharap ini menjadi inovasi ya. Dan semua elemen masyarakat harus paham bahwa tujuan kegiatan ini untuk menjadikan daerah ini benar-benar menjadi daerah yang sehat karena kepedulian semua pihak. Kebetulan saya sudah bersama Kadis Kesehatan, Pak Dr. Lukman. Mungkin bisa disampaikan ini garis besarnya, Pak. Kita punya program tapi harus ada tindak lanjut ke depannya ini, Pak. Benar, kita menyambut baik partisipasi aktif dari masyarakat karena memang gerakan atau pembentukan kampung ini kita berharap dari masyarakat. Jadi kita memfasilitasi terbentuknya gerakan atau Kampung Germas ini. Jadi kita berharap ini akan menjadi contoh, kampung ini akan menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di wilayah Kota Bau-Bau. Mungkin saat ini kita berangkat dari satu Kampung Germas, tetapi kita berharap di tahun-tahun selanjutnya Puskesmas bisa memfasilitasi terbentuknya kampung-kampung Germas di wilayah kerja masing-masing. Kayaknya ini punya banyak program ya. Apa saja yang menjadi atau yang menjadi titik berat ini dari program ini? Kan kita sudah punya program, tapi masyarakat diharapkan seperti apa? Ya, sebenarnya ini ada indikator-indikator yang dipakai untuk penilaian Kampung Germas. Ini mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya, Pak Farisu. Pak Farisu, selaku ini ya, inisiator. Ya, silakan. Ya, pada dasarnya Kampung Germas ini poin pentingnya itu adalah bagaimana masyarakat itu sering melakukan aktivitas fisik dalam hal ini olahraga ataupun aktivitas yang lainnya, ini untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat. Yang kedua itu adalah konsumsi sayur dan buah dan perbaikan gizi. Konsumsi sayur dan buah itu sangat bagus untuk proses metabolisme dalam tubuh masyarakat. Kemudian masyarakat itu rutin memeriksakan kesehatan secara rutin minimal 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Selanjutnya yaitu bagaimana melakukan pencegahan penyakit ya, dengan pemeriksaan kesehatan tadi. Selanjutnya membersihkan lingkungan, kemudian penggunaan jamban, kemudian menjadikan wilayah ini sebagai kawasan tanpa asap rokok, jauh dari minuman keras, pemanfaatan halaman untuk toga dan sayur dan buah untuk keluarga. Ya, selain itu juga di Kampung Germas ini adalah bagaimana kedepannya dijadikan sebagai kampung wisata Germas. Itu. Ya, jadi multi target kita ya sebenarnya ya. Jadi ya seperti yang disampaikan Pak Kadis dan Pak Farsu tadi bahwa kita berharap ini adalah untuk yang pertama tapi akan bisa ditularkan kepada yang lain. Oke, Pak Kadis, terima kasih. Dan ini, masih ada lagi? Dan pemilihan wilayah ini juga tidak ujuk-ujuk. Tidak, benar ada pertimbangan lain, ya. Ada beberapa pertimbangan, misalnya angka kematian ibu di kampung ini rendah atau bahkan tidak ada ya. Dan banyak pertimbangan lain yang menyebabkan satu wilayah atau RT dijadikan sebagai daerah percontohan Kampung Germas. Jadi ini sebenarnya anugerah untuk masyarakat ya, karena mungkin sudah melakukan hal-hal yang diharapkan oleh pemerintah, mereka sudah bisa mengikuti. Siap. Oke, baik, terima kasih. Dan ini kita berharap sekali lagi program yang benar-benar akan berdampak positif bagi masyarakat yang lain, bukan hanya yang ada di lorong ini. Sehingga kalau setiap kelurahan melalui pembinaan puskesmasnya itu menetapkan satu Kampung Germas, saya pikir seluruh Kota Bau-Bau akan memiliki itu dan bisa jadi punya prestasi di tingkat-tingkat yang lebih. Dan yang terpenting lagi adalah penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Semua program yang telah dipersiapkan oleh pemerintah juga harus mendapat dukungan kita semua, termasuk mungkin tokoh masyarakat dan di daerah ini juga punya legislasi, tapi terlepas dari itu, semua adalah statusnya sebagai tokoh masyarakat. Kebetulan di sini ada satu tokoh kita, Pak Laude Hadiah. Ini satu program, Pak, dan pasti DPR juga tahu sebagai anggota DPR dan sebagai tokoh masyarakat bagaimana melihat dan harapan Bapak tentang kegiatan ini. Ya, saya kira menurut saya
saya perlu berikan apresiasi terhadap pemerintah kota ya, sampai kepada jajarannya termasuk lurah dan puskesmas yang telah merancang ini, ya, khususnya Kepala Dinas Kesehatan yang telah merancang kegiatan seperti ini, dan itu merupakan satu hal yang sangat positif untuk kepentingan masyarakat daerah setempat. Ya, ini kan itu saya minta pada masyarakat yang ada di sekitar sini, saya benar-benar bisa kerjasama yang bagus dan menunjukkan tinggi semua hal, apa yang terjadi dalam perhelatan sebagai apa namanya? Ya, Kampung Germas. Kampung Germas. Gerakan karena tanpa didukung oleh masyarakat tempat, Germas hanya nama dan itu hanya khayalan. Jadi itu saya tekankan agar masyarakat dipertahankan kegiatan seperti ini, karena ini merupakan penunjang dari pembangunan daerah kita yang terjadi. Baik, sebagai anggota legislatif kan pasti Bapak juga melihat hal-hal yang perlu diprioritas untuk masyarakat. Ini salah satu yang tampaknya berguna bagi masyarakat. Berarti kalau hal begini pasti didukung dong. Ya, saya kira untuk di DPR sangat mendukung. Ya, dari segi moral, segi anggaran, sepanjang itu kita programkan, insya Allah kita. Dan sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat banyak, saya kira itu wajib dan harus didukung. Oke, terima kasih Pak Ode. Kita menunggu Bapak Wali Kota ini datang untuk meresmikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wali Kota Bau-Bau yang kami hormati, anggota DPRD Kota Bau-Bau yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau yang kami hormati, Camat Kokalpuna Kota Bau-Bau yang kami hormati, Kapolsek Kokalpuna Kota Bau-Bau yang kami hormati, Lurah Sekecamatan Kokalpuna yang kami hormati, pimpinan lintas sektor terkait dan tokoh masyarakat Kelurahan Kadolomopo serta tamu undangan yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka deklarasi pembentukan Kampung Germas RT 02 RW 03 Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalpuna, Kota Bau-Bau pada hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022, diawali dengan
mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah dewanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Fandi SKN, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita tundukkan kepala sejenak, tenangkan pikiran, luruskan niat dan ikhlaskan hati untuk berdoa dengan khusyuk menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk memandu doa ini secara Islami. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan muwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang maha terpuji, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain ucapan beribu-ribu syukur kami panjatkan atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara deklarasi pembentukan Kampung Germas yang diadakan di tempat ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada diri kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya di dalam mewujudkan masyarakat Kadolomoko yang sehat, mandiri dan sejahtera melalui upaya kesehatan. Ya Allah, berikan kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukan hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, pertautkan tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikan pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan, untuk membangun negeri yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, ya Maha Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui segala kelemahan-kelemahan kami terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami mohon ampun dan pertolongan, serta hanya kepadamulah kami melakukan pengabdian.
Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sepatah kata oleh Kepala Puskesmas Kadolomoko kepada Ibu Arni Maruju AMG SKN. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Bau-Bau, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, yang kami hormati anggota DPRD Kota Bau-Bau, yang kami hormati Camat Kokalukuna, yang kami hormati Lurah Kecamatan Kokalukuna, yang kami hormati Kapus Kota Bau-Bau, serta tokoh-tokoh masyarakat lintas sektor terkait dan tamu undangan yang sangat berbahagia. Izinkan saya untuk membacakan laporan terkait pembentukan Kampung Germas RT 2 RW 3 Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna. Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan dengan mempraktekkan pola hidup sehat di kehidupan sehari-hari. Germas merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup yang mengedepankan upaya promotif dan preventif. Tujuan meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk berswadaya, memanfaatkan pekarangan untuk tanaman buah, sayur, dan toga. Yang ketiga, menurunkan kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular. Yang keempat, mengurangi biaya beban kesehatan. Pemilihan Kampung Germas RT 2 RW 3 ini yang pertama didasarkan atas kepedulian masyarakat setempat untuk mempraktekkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan lain didasarkan pada capaian program kesehatan yang cukup bagus di wilayah ini, terutama tidak adanya kematian ibu dan bayi di 3 tahun terakhir, tidak adanya gizi buruk, dan terutama tidak adanya stunting. Kemudian berbagai program kesehatan ada di wilayah ini seperti posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia, posbidu, dan program-program kesehatan lainnya. Kegiatan pokok ada pun proses kegiatan yang sudah dilakukan bersama, baik dari pihak puskesmas, kelurahan, dan warga setempat sebelum pembentukan Kampung Germas ini, yaitu kegiatan sosialisasi tentang Germas kita sudah lakukan beberapa kali, kegiatan Minlok Linsek juga tentang Germas, penyuluhan tentang Germas, dan pembinaan meliputi aktivitas fisik, makan sayur dan buah, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Penggalangan komitmen pada tanggal 26 November 2022 dengan warga setempat untuk mendukung terbentuknya Kampung Germas dengan menerapkan langkah indikator Germas. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas fisik. Kita senam bersama dengan warga di RT 2 RW 3 di tempat ini. Yang kedua, mengkonsumsi sayur dan buah juga bersama-sama warga. Yang ketiga, tidak merokok, edukasi dan kawasan tanpa rokok. Yang keempat, tidak mengkonsumsi alkohol, juga edukasi bersama dengan warga. Yang kelima, membersihkan lingkungan bersama juga dengan warga. Kemudian yang keenam, menggunakan jamban sehat, edukasi, dan di sini juga sudah ODF, jadi sudah menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, pemanfaatan pekarangan untuk toga, buah, dan sayur
juga bersama dengan warga. Bisa dilihat nanti di depan kami ada lahan pekarangan untuk toga. Kegiatan penggalangan komitmen ini termuat dalam tabloid Harian Publik 1 Buton Pos tanggal 26 November 2022. Pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan itu adalah seluruh perangkat Kelurahan Kadolomoko, RT 2, RW 3 beserta masyarakatnya yang disahkan melalui surat keputusan Lurah Kadolomoko dan staf puskesmas yang disahkan melalui surat keputusan Kepala Puskesmas Kadolomoko. Anggaran bersumber dari puskesmas, kelurahan, dan anggaran swadaya dari masyarakat setempat. Evaluasi dan pelaporan setiap kegiatan rencana tidak lanjut dicatat dan dilaporkan hasil kegiatannya di Lurah Kadolomoko dan Ketua Pokja UKM Puskesmas Kadolomoko sebagai kegiatan swadaya masyarakat yang akan dievaluasi setiap triwulan. Semoga dengan terbentuknya Kampung Germas RT 2 RW 3 Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna ini akan menjadi percontohan terbentuknya kampung-kampung Germas di kelurahan dan kecamatan lainnya di Kota Bau-Bau. Akhirul kata, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah mendukung kegiatan pembentukan Kampung Germas RT 2 RW 3 ini, terutama kepada Bapak Camat Kokalukuna, Bapak Lurah Kadolomoko, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga swasta, wartawan, media massa, dan terutama Ketua RW 3, Ketua RT 2, pemuda-pemudi, dan seluruh warga RT 2 RW 3. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota sebagai laporan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sepatah kata oleh Ketua Forum Kampung Germas RT 2 RW 3 Kelurahan Kadolomoko. Kepada Bapak Mulyadi disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tiada kata seindah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada sore yang berbahagia ini kita berada di tempat ini dalam rangka deklarasi Kampung Germas RT 2 RW 3 Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau yang selalu mengajak kepada kita semuanya untuk selalu beristiqomah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bau-Bau, Bapak Lawani Ahmad Mulyanseh. Yang kami hormati anggota DPRD Kota Bau-Bau, Kakanda Dr. Andrus Laudi Hadiah, yang tadi mulai dari jam 12 sudah berada di tempat ini. Terima kasih, luar biasa Pak antusiasnya. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan, yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bau-Bau, yang juga beliau adalah warga RT 2 RW 3 Kelurahan Kadolomoko. Terima kasih Pak atas bantuan selama ini dan motivasi yang telah diberikan khususnya untuk warga di RT 2. Yang kami hormati Bapak Camat Kokalukuna, yang kami hormati Lurah Kecamatan Kokalukuna, yang kami hormati Ibu Kapus Kadolomoko, yang kami hormati Bapak Kapolsek, yang kami hormati Ketua RW, Ketua RT Sekelurahan Kadolomoko, yang kami hormati Ketua Penggerak PKK Kelurahan Kadolomoko, Ibu Majelis Taklim juga sempat hadir, dan lebih khusus untuk tokoh masyarakat, tokoh agama yang juga yang sempat hadir pada sore hari ini, khususnya Mr. Black juga ikut membantu kita pada sore hari ini. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih. Kami mewakili warga RT 2 RW 3 ucapan terima kasih atas
kebanggaan untuk mengikutkan RT 2 RW 3 untuk deklarasi pembentukan Kampung Germas, yang konon informasi yang kami dapatkan bahwa ini akan menjadi motor penggerak awal terbentuknya Kampung Germas di Kota Bau Bau. Kami juga sangat mengucapkan banyak terima kasih. Memang persoalan kesehatan adalah persoalan yang begitu besar, khususnya di bangsa kita, apalagi di tengah pandemi saat ini. Namun dengan adanya pandemi COVID, masyarakat sudah mulai sadar terhadap namanya kebersihan lingkungan dan kebersihan dirinya. Ini juga sudah sangat tidak sulit untuk bagaimana memunculkan perilaku hidup sehat, khususnya yang ada di masyarakat. Yang kedua, kami ingin sampaikan kondisi Kelurahan Kadolomoko saat ini, Pak Wali Kota Bau Bau, dapat kami informasikan dengan jumlah penduduk 5.511 jiwa yang ada di Kelurahan Kadolomoko dan terdiri dari 1.653 kepala keluarga, terdiri dari 4 RW, 12 RT. Dan saat ini kita berada di RT 2 RW 3. Lorong Kampung Germas dulunya kita kenal namanya Lorong Kasper atau lorong hantu. Jadi kalau kita masuk lurus ini ada kuburan. Kuburan ini tiga lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3, tergantung nanti pilih yang mana. Alhamdulillah dengan terpilihnya RT 2 RW 3 khususnya yang berada di lorong Kasper ini sudah berubah warnanya. Disulap alhamdulillah dalam jangka hampir 2 bulan. Dengan antusias, dengan mentor yang begitu gesit. Ada Pak Lurah, terima kasih Pak Lurah, Ibu Kapus yang ikut memberikan dorongan kepada kita semuanya. Dan lebih khusus, saya ucapkan banyak terima kasih kepada motor penggerak yang begitu gesit. Panas, hujan, siang, malam tidak kenal. Ada Pak RW 3 dan Ibu RT. Terima kasih. Ibu Pak, beliau ini tidak kenal pagi, siang, malam, pokoknya mendorong masyarakat untuk bagaimana antusias mensukseskan acara ini, bagaimana menjadikan Kampung Germas ini dapat sukses. Ya, dapat kami sampaikan juga Pak Wali bahwa Kadolomoko ini memiliki banyak prestasi sebelum-sebelumnya, di mana Kelurahan Kadolomoko di tahun 2010 pernah mewakili Kota Bau Bau untuk lomba tingkat kelurahan mendapat juara 1, dan di tahun yang sama mewakili Kota Bau Bau di tingkat provinsi untuk lomba kelurahan tingkat provinsi juga mendapat juara 2, dan alhamdulillah pernah mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara untuk desa wisata tingkat provinsi dan kita masuk dalam 10 besar. Dan yang terbaru kita juga Kelurahan Kadolomoko dengan destinasi wisata yang begitu besar, dengan dikenal dengan Limbo One Hero, pernah masuk anugerah desa wisata di tahun 2021, dan di tahun 2022 juga ikut bersama dengan Limbo Wolio yang masuk sampai 5 besar tingkat nasional. Namun Kadolomoko berhenti di tingkat 300 besar. Namun dengan prestasi itu kita juga di tahun 2012 pernah mendapatkan prestasi menjadi kelurahan wisata terbaik 10 besar tingkat nasional, dan kita pernah mendapatkan 2 kali dalam bantuan tingkat nasional sebagai desa wisata. Dan kampung ini, Kampung Germas, dikenal dengan Kampung Tengah Kampung Budaya. Dan kita sudah berada. Keunggulan inilah yang menjadi motor penggerak buat kami, bahwa dengan adanya kegotong royongan masyarakat sehingga Germas ini dapat terwujud dengan baik. Dengan adanya keunggulan-keunggulan inilah, dengan adanya silaturahmi dan kegotong royongan yang masih terjaga di tengah masyarakat, akan lebih mudah untuk bagaimana mewujudkan Kampung Germas di Kelurahan Kadolomoko. Namun ada kelemahan yang dapat kami sampaikan saat ini Pak Wali, bahwa masih sangat minimnya sarana tempat pembuangan sampah sementara yang berada di lorong Kasper dan lorong-lorong yang ada di Kelurahan Kadolomoko. Untuk itu mudah-mudahan instansi terkait bisa menyiapkan sarana tempat sampah sementara, baik berupa gerobak ataupun tempat sampah yang lain.
Kelemahan yang berikutnya masih kurangnya sarana pemeriksaan kesehatan. Yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Kapus tadi, tempat ini adalah tempat sarana kesehatan yang lebih. Di sini tempat posyandu balita, di sini posyandu lansia, di sini posyandu remaja. Namun masing-masing pinjam. Kita sudah pernah mengusulkan, sudah 5 tahun melalui kelurahan kita mengusulkan supaya bisa disiapkan sarana posyandu yang memadai. Kami sudah siapkan lahan di belakang, namun tidak ada anggaran. Mudah-mudahan ini bisa disahuti. Ya, yang berikutnya bahwa Kampung Tengah ini juga diharapkan ke depan bisa menjadi motor penggerak terbentuknya kampung-kampung germas yang lebih memadai. Dan yang terakhir yang dapat kami sampaikan, di periode pertama Bapak tampil manis. Periode pertama seingat saya waktu di Ketua LPM di 2019 sangat membantu kelurahan. Lebih namanya pemberdayaan masyarakat dengan dana 1 miliar satu kelurahan. Periode pertama beliau mengucurkan dana ini, namun karena terdampak COVID 3 tahun belum dapat dilanjutkan. Mudah-mudahan periode berikutnya Bapak Laude Ahmad Monianse bisa melanjutkan dana pemberdayaan satu kelurahan sehingga dana-dana pemberdayaan dapat turun ke masyarakat dan lebih efektif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya mengakhiri, kami ucapkan kembali ucapan terima kasih atas waktu Bapak Wali Kota Bau, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang begitu gesit untuk bagaimana menyiapkan acara ini. Jika setiap komunitas membersihkan lingkungan, negara akan sehat. Lingkungan bersih dan asri adalah hasil dari kerja keras. Orang-orang yang menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan sekitar adalah memodal untuk menuju perilaku hidup bersih. Demikian, billahi taufik wal hidayah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dan arahan dari Bapak Wali Kota Bau sekaligus penanda tanganan penggalangan komitmen pembentukan Kampung Germas. Kepada Bapak Laude Ahmad Monianse dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau, yang juga hadir bersama juga Kepala Dinas Koperasi UMKM, yang rupanya sebagai warga, kira-kira sebagai mana. Yang kami hormati Bapak Camat dan Kapolsek, dan saya lihat beberapa kali kegiatan ini mereka kompak. Mudah-mudahan selalu kompak. Pak Kapolres jangan pindah-pindah dulu ya Pak Kapolsek. Mari Bapak Ibu, ya Ibu Ketua Pimpinan PKK Kecamatan bersama seluruh jajaran PKK Kecamatan dan Kelurahan, Bapak Lurah. Ada lurah perempuan sini? Jadi kira-kira kelurahan mana guys perempuan? Ya, yang kami hormati Kepala Puskesmas juga satu perempuan ya. Banyak ya, banyak. Ya. Dan yang kami muliakan dan kita hormati bersama, ini ada warga kehormatan kita ini, Mr. Kawet Kopengar. Tadi saya lihat sudah bisa bahasa Jawa. Bapak Ibu sekalian, warga RT 2, RW 3, Kelurahan Kadolomoko yang sangat berbahagia. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kekuatan kesehatan dan bisa hadir pada acara deklarasi Kampung Germas RT 2, RW 2, RW 3 Kelurahan Kadolomoko pada sore hari ini. Salam salam terpulang kita berikan kepada kita bersama. Hadirin yang berbahagia, mengawal sambutan ini
pemerintah kota, saya mengambil baik kegiatan ini. Kegiatan Germas merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia dalam mengoptimalkan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif sebagai upaya besar terciptanya hidup sehat dan penurunan prevalensi penyakit sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat dan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Germas. Ini diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat melaksanakan perilaku hidup sehat. Bapak Ibu sekalian, saya hormati, kita ketahui bersama bahwa derajat kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Apabila 4 faktor ini tidak teratasi dengan baik, maka derajat kesehatannya pasti turun. Apabila ditangani dengan baik, kesehatannya, hasil kesehatan seseorang itu akan bisa lebih baik. Jadi derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh pertama perilaku, kedua lingkungan, ketiga keturunan, dan keempat ketersediaan atau akses terhadap layanan kesehatan. Jadi kalau 4 ini ada di lingkungan ini, pasti lingkungan ini akan menjadi lingkungan yang sehat. Tadi masih ada yang kurang, katanya posyandunya belum ada. Karena itu juga menjadi salah satu dari akses layanan kesehatan. Tapi karena walaupun gedung posyandunya belum ada, tetapi aktivitas posyandu selalu ada di tempat ini. Faktor perilaku tadi, ya, saya kira dengan adanya atau selalu adanya penyuluhan-penyuluhan, sehingga maaf tadi saya belum berikan penghormatan kepada anggota DPR. Anggota DPR kita, lupa dengan dia. Ya. Ini karena terlalu dekat, kadang-kadang sudah jadi lupa. Bukan karena jauh, terlalu dekat. Ya. Makanya kadang-kadang orang kalau simpan rokok atau simpan korek api, jadi lupa itu bukan karena jauh tempatnya, mungkin karena terlalu dekatnya sehingga lupa kalau disimpan di mana. Mohon maaf Pak Wali. 6 perilaku tadi kembali, banyak penyakit yang muncul karena perilaku hidup sehat. Diare misalnya karena buang sampah sembarangan, buang hajat sembarangan, kemudian juga dengan beberapa penyakit menular lainnya karena perilaku hidup sehat yang kurang baik. Sering begadang juga jadi perilaku. Mudah-mudahan setelah Piala Dunia kemarin sudah selesai, kita kembali hidup normal dengan tidur sampai jam 10. Kemarin selama Piala Dunia kita tidurnya di jam 3 jam 4. Itu juga perilaku tidak sehat. Jadi mereka yang olahraga sehat, tapi kita yang nonton tidak sehat. Kemudian yang berikutnya yang menjadi faktor penentu derajat kesehatan kita adalah lingkungan yang bersih. Kemudian keturunan. Nah ini juga genetik. Kadang-kadang seseorang tiba-tiba merasa sakit apa, rupanya turunan. Biasanya seperti diabetes turunan Pak dokter. Turunan, jadi karena orang tuanya berperilaku tidak sehat, diturunkan menjadi diabetes pada anaknya. Begitu Pak. Ya. Dan untuk turunan saya kira itu di luar kemampuan kita untuk melakukan perubahan. Tetapi kalau perilaku hidup sehat kita baik, lingkungan kita baik, dan akses kepada layanan kesehatan juga baik, maka tingkat kerusakan akibat penyakit yang disebabkan oleh turunan itu menjadi turun, jadi lebih kecil risikonya. Jadi kalau 4 ini, sekali lagi 4 ini ada dan selalu didengungkan di lingkungan kita ini, maka saya percaya lingkungan kita ini akan menjadi lingkungan yang germas, lingkungan yang gerakan nasional untuk kesehatan masyarakat itu tumbuh di sini. Sehingga kalau ada cita-cita kita untuk menjadikan tempat ini sebagai titik awal agar daerah lain, tempat lain, lorong lain, kelurahan lain, kecamatan lain mau belajar, saya kira mari kita sama-sama benahi.
Kami pun dari pemerintah kota tadi sudah mendengar ada, yang penting ada tempat ya untuk posyandu. Tempatnya itu tempat siapa? Pinjam atau dihibah? Bisa dihibah untuk pemerintah? Luasnya? Lumayan, cukup. Saya kira mohon ini ditindaklanjuti Pak Dokter. Kita bicarakan nanti, kita akan bangun posyandu. Apalagi memang kebiasaan posyandu di sini sudah hampir posyandu lengkap ya. Mulai dari posyandu bayi balita, kemudian posyandu remaja dan posyandu lansia. Saya kira hal yang baik ini jajaran kita. Mudah-mudahan kalau tahun 2023 belum, mudah-mudahan di perubahannya kita coba pikirkan, atau bisa juga menggunakan dana-dana hibah lainnya, atau saya akan bicara dengan beberapa perusahaan perbankan yang mau mengeluarkan CSR-nya ya, seperti kemarin yang di Air Jatuh, tiap kali lewat sana tempat makan tapi hampir tidak layak, hanya orang-orang tertentu yang berani singgah. Kalau orang yang mempertimbangkan, memperhatikan tentang bagaimana hidup sehat, orang tidak mau singgah. Kalau saya berpikir ini harus cari uangnya di pemerintah daerah, belum ada. Kalau begitu coba saya kontak bank. Katanya Bank Sutra bersedia dibangunlah 6 unit. Mudah-mudahan juga ada perusahaan lain yang mau membuat satu bangunan yang nantinya akan menjadi tempat untuk membranding banknya, membranding perusahaannya. Kita coba tawarkan. Kalau mengharapkan dalam daerah, kita harus melalui mekanisme anggaran, karena di tahun ini sudah ditetapkan kemarin bulan November kemarin, 30 November kita sudah ketuk palu untuk anggaran 2023. Berarti kalau harus 2023 kita menunggu sampai perubahan anggaran kira-kira di bulan 7 atau bulan 8 kita perubahan. Tapi kalau misalnya ada yang mau membantu, ya perusahaan-perusahaan, karena kita juga membangun komunikasi yang baik dengan Pertamina misalnya, dengan perbankan, atau dengan perusahaan-perusahaan lain yang ingin membranding usahanya sambil beramal dan berbuat kebaikan, ya saya kira pasti ada saja. Kita coba. Ya, semua cara kita coba, dan karena ini sudah memulainya sebagai bentuk dari dukungan pemerintah atas partisipasi dan inovasi kreativitas yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat di RT 2 RW 3 ini, ya kami pun akan mengawal sehingga ada bangunan posyandu di tempat itu. Yang penting clearkan tempatnya. Nanti saya akan turunkan tim aset untuk memandu bagaimana agar dokumen itu sah sebagai hibah. Karena kalau ada dokumennya sudah sah sebagai hibah, banyak cara untuk kita carikan jalan. Kalau bukan hibah, pemerintah pun tidak bisa masuk. Karena tidak boleh kita mendirikan bangunan dengan menggunakan biaya pemerintah di tanah yang tidak jelas statusnya. Tapi kalau statusnya jelas, ada niat dihibahkan, ya kita urus dokumen hibahnya. Belum ya, dokumen hibahnya belum ya? Ya nanti kita urus ke sana. Dan saya kirimkan teman dari aset untuk bisa berdiskusi dengan masyarakat sini, agar bisa dikawal bagaimana membuat dokumen hibah agar tanah itu secara legal menjadi milik pemerintah dan hasil hibah masyarakat. Dan pemerintah akan mengembalikannya dalam bentuk bangunan posyandu untuk pelayanan kesehatan di lingkungannya. Bapak Ibu sekalian, saya kira beberapa hal yang penting tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kapus. Saya tidak perlu mengulanginya, dan saya sekali lagi atas pemerintah menyambut baik dan merasa bangga punya warga yang menginisiasi untuk memulai saat yang lain masih tidur gelap. Ya, lingkungan RT 2 RW 3 sudah bangkit lebih awal. Biasanya yang bangkit lebih awal itu rezekinya baik. Kalau bangun terlambat, rezekinya sudah dipatok ayam. Jadi saya kira
itu, dan saya atas nama pemerintah sekali lagi menyatakan bahwa Kampung Germas RT 2 RW 3 saya nyatakan dimulai sebagai kampung Germas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, deklarasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Germas oleh masyarakat RT 02 RW 03 Kelurahan Kadulmoko yang akan dipimpin oleh Ketua Forum Kampung Germas. Deklarasi Kampung Germas. Dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, tanggal 20 Desember tahun 2022, kami warga Kelurahan Kadolomoko dengan penuh kesadaran kami mendeklarasikan RT 2 RW 3 sebagai Kampung Germas, dengan senantiasa selalu berperilaku. 1. Selalu melakukan aktivitas fisik. 2. Selalu konsumsi sayur dan buah. 3. Memeriksakan kesehatan secara rutin. 4. Menjaga RT 2 RW 3 sebagai kawasan tanpa asap rokok.
menggunakan jamban sehat. 6. Menjadikan RT2 RW 3 sebagai kawasan tanpa alkohol. 7. Memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman toga, buah, dan sayur. 8. Membersihkan lingkungan bersama. Demikian deklarasi ini kami ucapkan untuk menjadi perhatian kita semua. Demikian. Oke, kami persilakan duduk kembali. Sama kita Pak. Yang terbaik ke lapanya nanti jadinya. Ada onde-ondenya. Berat sebelah kalau satu itu Pak. Pak harus 2 Pak. Berat sebelah kalau satu. Penyerahan. Apa boleh pilih lah. Sama pisangnya supaya cukup. Habiskan. Oke. Saya berikan ulang tahun Pak ya. Germas atau Kampung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini menjadi satu ikon juga kalau memang ini memang benar-benar menjadi komitmen ya. Dan ini di Kelurahan Kadolomoko RT 2 RW 3 ya sudah merintis ini bersama kepala kampungnya Kampung Germas. Oke, Ketua Forum Germasnya ya. Ya. Ini bisa disampaikan ini kan ini sebenarnya kita hanya program tapi sebenarnya arahnya adalah bagaimana membuat image masyarakat ini untuk mencintai hidup bersih, sehat, menata lingkungan dan indikator-indikatornya. Boleh disampaikan? Ya, seperti yang disampaikan lebih awal oleh pihak yang terkait dalam hal ini pihak Puskesmas, terpilihnya RT 2 RW 3 Kelurahan Kadolomoko sebagai Kampung Germas. Ini adalah sebuah motivasi buat kami bahwa ada perilaku hidup sehat yang mulai tertanam khususnya di lingkungan kami di Lorong Kasper ini. Ini adalah sebuah cikal bakal bahwa bagaimana perilaku hidup sehat itu bisa menjadi hal yang sering dilakukan oleh masyarakat. Kita bisa melihat bersama bahwa kami sudah menyiapkan beberapa tempat-tempat kawasan tanpa asap rokok, menyiapkan pekarangan rumah sebagai kawasan-kawasan tanaman buah, toga, dan yang lain-lain. Dan yang seperti disampaikan oleh pihak Puskesmas juga, kami di lorong ini adalah salah satu bentuk layanan kesehatan masyarakat. Ada posyandu balita, ada posyandu remaja, ada posyandu lansia. Ini adalah sebuah motor buat kami bahwa Germas perilaku hidup sehat ini dapat lebih digaungkan lagi dan bisa bermasyarakat memunculkan inovasi-inovasi baru buat masyarakat. Dan tentunya ini seperti yang disampaikan tadi komitmen kita jangan hanya pencanangan tapi yang benar-benar terlaksana selama kami butuh dukungan. Butuh dukungan dari semua pihak. Semua butuh proses. Ya, semua proses. Bagaimana kita
bisa membumingkan PHBS ini bisa lebih bermasyarakat lagi. Oke, terima kasih. Oke, siap. Ketua Forum atau Komardi. Kepala Kampung Germas. Dan mudah-mudahan sekali lagi komitmen ini tetap bertahan dan masyarakat sudah harus menjadi perilaku yang setiap sebenarnya hari. yang dari awal saya katakan bahwa dengan adanya COVID itu memberikan pelajaran buat Sebenarnya, masyarakat. harusnya. Ada perilaku hidup sehat. Sebelum makan cuci tangan, sebelum tidur cuci kaki, itu semua. Pokoknya semuanya. Dengan Oke, adanya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke, siap. Pemirsa, gerakan masyarakat hidup sehat ini menjadi salah satu bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh Puskesmas. Dan dalam hal ini untuk Kampung Germas yang akan diresmikan hari ini, Kelurahan Kadolomoko itu di bawah koordinasi dari Puskesmas Kadolomoko ya. Iya. Ya, bersama Ibu Kapus yang sangat luar biasa ini. Ibu bisa disampaikan sedikit ini. Kan ini program sebenarnya kita hanya ingin mengajak masyarakat untuk sama-sama menciptakan lingkungan yang benar-benar sesuai standar kesehatan. Gimana untuk persiapan ini dan kedepannya, Ibu Kapus? Jadi sebelumnya saya jelaskan ya, Germas itu merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mempraktekkan pola hidup sehat di kehidupan sehari-harinya. Iya. Jadi tujuannya yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat. Kemudian meningkatkan produktivitas masyarakat untuk berswadaya memanfaatkan pekarangan untuk tanaman, buah, sayur dan toga. Kemudian menurunkan kasus ini penyakit menular dan tidak menular. Jelas itu akan menurunkan beban biaya kesehatan. Ya. Jadi untuk prosesnya di RT 2 RW 3 ini, Kelurahan Kadolomoko, kita sudah lakukan sosialisasi tentang Germas. Sebelumnya bagaimana caranya kita untuk mengadvokasi masyarakat, menggerakkan masyarakat supaya mereka mau melaksanakan apa yang dimaksud dengan Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Dengan 7 langkah-langkah itu tadi. Yang pertama itu apa? Melakukan aktivitas fisik. Itu bisa dengan senam bersama, mengkonsumsi sayur dengan buah, terus tidak merokok, terus tidak mengkonsumsi alkohol, memeriksakan kesehatan secara teratur, kemudian menggunakan jamban sehat, kemudian pemanfaatan pekarangan untuk tanaman toga, sayur dan buah. Itu mereka yang ini yang akan lakukan sendiri oleh masyarakat di bawah pengawasan dari tenaga kesehatan. Dalam hal ini Puskesmas Kadolomoko. Idealnya satu puskesmas itu hanya membina satu kampung Germas atau bisa lebih? Bisa lebih, tetapi kita mungkin lakukan secara bertahap. Nanti setelah ini rencana kami akan pindah lagi ke kelurahan lain biar adil ya. Karena kan wilayah Puskesmas Kadolomoko itu ada dua. Beberapa kelurahan ada Kelurahan Kadolo, ada Kelurahan Kadolomoko. Untuk Kadolomoko kita memilihnya di RT 2 RW 3 ini. Dan untuk selanjutnya setelah ini insya Allah ada lagi kegiatan kami untuk pembentukan Kampung Germas di kelurahan lain. Oke, semoga ini benar-benar menjadi motivasi ya. Karena jangan hanya programnya, tapi benar-benar di masyarakat itu apa yang dicanangkan itu juga yang akan terpantau terus, dan dari Puskesmas juga akan terus melakukan komunikasi dengan masyarakat. Harapannya untuk masyarakat setelah ini bahwa kita tidak hanya sekedar memberikan program, tapi kesadaran itu yang paling sulit untuk dirubah. Gimana dari Puskesmas sendiri ke depan ini? Jadi ke depannya ini kami dari pihak Puskesmas berharap bahwa Germas ini untuk di RT 2 RW 3 tetap berjalan dan tetap menerapkan 7 langkah yang ada di dalam Germas itu tadi. Dan kami sebagai pihak Puskesmas akan secara rutin untuk turun di lapangan mengawasi dan membina dan mengawasi, mengevaluasi. Luar biasa. Ya, semoga sukses ya. Dan ini sekali lagi untuk di Kota Bau-Bau tampaknya ini yang pertama ya. Dan ini kita harapkan juga kelurahan lain melalui pembinaan Puskesmasnya masing-masing juga mengikuti jejak dari Puskesmas Kadolomoko untuk mencanangkan Kampung Germas. Pemirsa, baru saja kita mengikuti launching Kampung Germas di Kelurahan Kadolomoko. Ini untuk pertama kali ya yang di bawah binaan Puskesmas Kadolomoko, dan ini bisa jadi menjadi perintis untuk Kota Bau-Bau. Setelah ini
akan ada kampung-kampung Germas di kelurahan lain dan sekota Bau-Bau. Pak Wali, ini satu motivasi untuk masyarakat sebenarnya, karena ini adalah tidak mudah merubah perilaku. Yang paling penting, Pak Wali bisa menyampaikan apresiasi. Ya, pertama-tama kami pemerintah kota mengapresiasi inisiasi yang dilaksanakan oleh Puskesmas, kecamatan, kelurahan bersama seluruh warga, khususnya warga RT 2 RW 3 yang ingin menginisiasi Kampung Germas. Ya. Dan saya melihat kampung yang dibangun hari ini di sini, ini insya Allah bisa menjadi percontohan buat lahirnya kampung-kampung Germas berikutnya di kelurahan lain, di kecamatan lain. Jadi ini menginspirasi untuk warga yang lain di kampung berikutnya. Ya. Kemudian yang begini kan sebenarnya bukan hanya sekedar deklarasi, tapi setelah ini mungkin pendampingan yang dilakukan terus sehingga slogan-slogan itu tidak hanya terpajang tapi memang dilakukan oleh masyarakat, himbauannya, Pak. Memang itu yang kita harapkan, bahwa deklarasi hari ini bukan akhir dari program, tapi ini menjadi awal untuk kemudian secara bersama-sama kita akan kawal, kita akan minta partisipasi dari Puskesmas Kadolo, terus pemerintah kecamatan dan kelurahan, dan mungkin juga Babinsa Babinkantimas juga kita berharap untuk bisa terus mendinamisir bahwa beberapa kesepakatan warga itu harus kita sama-sama indahkan. Komitmen ya. Ya, harus kita komitmen bersama. Baik. Supaya kampung ini benar-benar bermanfaat. Betul. Oke, terima kasih Pak Wali dan semuanya yang sudah bergabung hari ini. Kita berharap sekali lagi ini benar-benar menjadi komitmen kita semua. Nanti kita tunggu Kampung Germas yang ada di kelurahan lain. Yang ini pertama. Baik, dari Kelurahan Kadolo Moko, saya Bardin. Sampai jumpa.